Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang larangan gharar dalam Islam yang disusun oleh 1. Ahmad Kusaini, 2. Aldi Ferdinand Amansyah, 3. Ferry Nuvervianto. Pengertian gharar. Gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Menurut bahasa, gharar al-qidah yang berarti penipuan, yaitu suatu perilaku atau tindakan yang di dalamnya tidak ada unsur kerelaan. Jual beli gharar banyak menimbulkan kerugian kepada orang lain dan hasilnya juga tidak dapat diketahui. Misalnya seperti menjual binatang dalam perut, susu yang masih ada dalam kambing, dan juga barang-barang yang sejenisnya tidak diketahui dengan jelas. Dalam Islam, transaksi yang baik di dalamnya harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kepastian. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Muhammad Rawas Qol-Ahji dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha, gharar berarti al-jahalah, yaitu adanya ketidakpastian karena terdapat unsur yang tidak diketahui. Jual beli gharar adalah jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakpastian atau al-jahalah, baik dalam harga, barang yang diperjualbelikan, waktu, atau kemampuan menyerahkan. Yang kedua, menurut Wahbah Al-Zuhaili, memberi pengertian tentang gharar sebagai al-qatar dan al-tagir, yang berarti penampilan yang menimbulkan kerusakan atau harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Sebab haramnya gharar. Yang menjadi gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Jadi, bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian, ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husaini dari kelas KIE. Saya di sini akan menyambung presentasi teman saya yang sebelumnya menjelaskan tentang gharar. Di sini saya akan menyambung materi tersebut, yaitu tentang macam-macam gharar. Macam-macam gharar yaitu yang pertama dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian yang kedua yaitu jual beli urban. Yang ketiga yaitu jual beli munabazah. Yang keempat jual beli hazah. Dan kelima jual beli mulasamah. Dan terakhir adalah akad yang digantung atau akad yang disandarkan. Yang pertama, dua jual beli dalam satu jual beli. Ini tidak boleh ya. Dua transaksi dalam satu transaksi ini tidak boleh, ada unsur penipuan atau tidak jelas. Contoh, aku menjual motorku ini dengan syarat kamu jual kambingmu kepadaku. Pada kata tersebut ada siasat ya. Mungkin ada penipuan dan sebagainya. Kemudian jual beli urban, pada dasarnya jual beli ini tidak boleh ya, yaitu memberikan panjar atau uang muka. Karena Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il urban, telah melarang Rasulullah SAW dari jual beli urban. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Adapun alasan memperbolehkan yaitu
dengan syarat di antara keduanya sepakat menunggu barang tersebut dan barang tersebut masih tetap di tangan penjual hingga pembeli memutuskan jual beli tersebut. Kemudian jual beli munabazah. Nah, ini termasuk jual beli di era jahiliyah, yaitu dengan melempar batu, kerikil dan lain sebagainya terhadap objek barang yang dibeli. Contoh, ada seseorang ingin membeli kambing, kemudian pergi ke pasar menemui penjual kambing. Nah, di situ ada sekawanan kambing. Kemudian si pembeli ini berkata, yang terkena batuku ini menjadi kambingku dengan harga sekian. Nah, ini tidak boleh karena mengandung unsur tidak jelas dan juga bisa menjadi sebuah penipuan. Kemudian yang berikutnya yaitu jual beli hazah atau melempar kerikil. Nah, ini sama yang dengan munabazah, kurang lebihnya sama. Kemudian jual beli mulasamah atau jual beli dengan sentuhan. Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il mulasamati. Sungguhnya Rasulullah melarang dari jual beli mulasamah. Contohnya seperti pedagang berkata, aku jual pakaian yang engkau sentuh dengan harga sekian. Nah, ini tidak boleh ya, karena ada siasat dari penjual, mungkin ada siasat penipuan dan lain sebagainya yang bisa merugikan orang lain. Kemudian akad yang digantungkan atau tidak segera diputuskan sesuai kesepakatan penjual. Ini juga tidak boleh karena jika tidak diputuskan sesuai dengan waktu kesepakatan menjadi tidak jelas jual beli tersebut jadi atau tidak. Nah, ini bisa merugikan salah satu kedua belah pihak tersebut. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, gharar dalam benda yang berlaku pada akadnya. Yang pertama, ketidakjelasan pada zat benda yang ditransaksikan. Ya, ini jelas ya, kalau benda itu tidak jelas pada zatnya, ini tidak bisa ditransaksikan atau mengandung gharar, bisa saja mengandung penipuan. Kemudian ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan. Jika jenis barang tersebut juga tidak jelas, maka itu juga bisa dianggap gharar. Apakah itu jenis binatang, benda, makanan, dan lain-lain. Kemudian ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan, dan juga pula macam barang yang ditransaksikan itu tidak jelas, maka ya tidak boleh. Semua harus jelas macam barang-barangnya. Kemudian ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan, dan juga pula apabila sifat benda yang ditransaksikan itu tidak jelas, maka juga tidak boleh atau mengandung gharar. Sifatnya benda itu keras, padat, atau cair atau gimana, kalau tidak jelas ya itu jadi masalah nantinya, karena bisa merugikan pembeli. Kemudian ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan. Kalau kadar atau ukuran benda tersebut
tidak jelas berapa kilo atau hanya mengira-ngira 1 kilo, ini beratnya 1 kilo, ternyata kurang dari 1 kilo, hanya mengira-ngira saja, kadarnya tidak jelas, ini tidak boleh ya. Kemudian ketidakjelasan pada tempo penentuan harga. Temponya juga harus sesuai, harus kesepakatan bersama ya. Kalau temponya tidak jelas, nanti takutnya akan terjadi dengan penipuan dan lain-lain yang merugikan pembeli ataupun merugikan penjual. Kemudian tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan. Jika si penjual ini tidak mampu menyerahkan benda yang ditransaksikan, ya ini jadi masalah ya. Tapi bisa ada dengan solusi, yaitu mungkin menyuruh orang lain yang mampu menyerahkan atau mengirim lewat jasa-jasa pengiriman. Kemudian transaksi pada benda yang tidak ada. Ini sangat jelas tidak boleh transaksi pada benda yang tidak ada. Ini bisa menjadi penipuan. Contohnya yaitu apabila ada mangga itu masih berbunga, belum ada mangganya, itu dijual, si penjual berkata, mangga ini nanti saya jual apabila sudah berbuah dengan harga sekian. Itu tidak jelas ya, barangnya belum ada. Itu bisa merugikan si pembeli karena bisa jadi bunganya itu rontok atau udah mulai kecil, rontok atau terkena penyakit gimana dan lain sebagainya. Kemudian tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan. Nah, ini juga bisa mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan karena benda yang ditransaksikan itu tidak jelas, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Itu pada dasarnya tidak boleh. Dampak gharar. Dampak mendasar jika kita melakukan gharar adalah pada diri kita sendiri. Karena pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah kesejahteraan. Bukan hanya kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan akhirat. Jika manusia melakukan praktik gharar atau menipu, pasti tidak akan terjadi kesejahteraan karena ada pihak yang dirugikan. Dan gharar tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan gharar ini sangat dilarang ya dalam agama Islam. Tidak bisa seperti itu karena merugikan orang lain. Kesejahteraan yang didapatkan hanyalah kesejahteraan dunia, maka dampak yang didapatkan adalah menghalangi pelaku untuk tetap mengingat Allah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.